Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Ikhwan Koto Tengah, Jalan Nyorancak Basimpang Duo. Tetaplah kita taat kepada Allah, boleh nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Wa qala aidan mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wa fi ayatin ukhra man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan Bapak Ketua Kemakmuran Masjid Besar Al-Ikhwan Kecamatan Kepenuhan, yang kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Kepenuhan, yang kita muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak anggota DPRD, seluruh pemuka-pemuka masyarakat yang didahulukan selangkah, yang ditinggikan seranting. Semoga bapak-bapak semuanya yang saya hormati tadi sehat walafiat untuk membawa rakyat kita, umat kita kepada yang lebih baik. Amin. Yang kami hormati anak-anak kami, generasi muda, ustadz, ustazah, para penghafal Quran, dan seluruh tuan guru, alim ulama, cadik pandai, nan basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua. Aye janiah tapian suci, minuman anak di nagari. Kesemuanya disebut adalah alim ulama. Dan kedudukan ulama itu, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris pada nabi. Kemudian di dalam Al-Quran, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama.
Jadi kalau ulama tidak takut lagi kepada Allah, maka umat ini dibiarkannya saja, tidak lagi mau mengajarkan ilmu yang dia tuntut bertahun-tahun kepada umat. Maka ulama yang seperti itu sudah lari dari jalan. Ada juga ulama kaum muslimin yang pendiriannya telah runtuh, ibarat rumah sandi tangga rasuk lapuk jariau pacah dinding lapuk atau abih kasau hilang lain ndak ada gonjong tangga, maka semua rumah itu hancur. Ulama yang seperti itu disebut ulama kalong. Di sini masih ada kalong, Pak? Ada. Kalau di Sumatera Barat namanya kalaluang atau kalalawa. Ada bahasa Indonesianya lagi kelelawar. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah kalau dia hinggap di pohon kayu, rata-rata yang bisa hinggap di pohon kayu itu kepalanya ke atas. Tapi kalau kalong, kepalanya ke bawah. Kemudian kalau kita perhatikan secara seksama, matanya merah. Dan di antara mata yang merah itu menetes air dan bercampur dengan darah. Maka kelelawar ini kalau ada orang membuat film horor, film hantu-hantuan itu ada gambar kelelawar karena matanya merah berdarah. Yang ketiga, kelelawar ini tidak berani keluar siang kecuali kalau takajui. Dia bersembunyi saja siang, setelah matahari terbenam baru dia keluar. Yang akan saya tanyakan kepada bapak dan ibu, bamangko kalalawa ndak berani keluar siang, bamangko enggok kapalonya ke bawahan, kenapa air matanya bercampur darah? Siapa bisa menjawab? Jamaah yang datang pagi itu ndak ada hadisnya tu. Itu cerita klasik, boleh dijawab dengan apa saja. Ada yang tahu sebabnya? Supaya jangan payah lah awak berfikir biar ambo semenarangan. Suatu kali bapak-bapak, ibu-ibu, ada panitia melakukan lomba lari dan lomba terbang. Nan lari tikus, di Sumatera Barat namanya manci. Nan tabang burung, jadi diperlombakan tikus lari, burung terbang, aman dan kencang. Yang paling payah ini jurinya, Pak, melihat ke atas, melihat ke bawah, karena arenanya tidak sama. Itulah kaum muslimin perlombaan yang aneh. Sebelum perlombaan ini dimulai, datanglah kelelawar ini ke meja panitia. Pak panitia, iyo, lai boleh hambo ikut lomba cik. Lamo panitia mencalik kelelawar kau Pak, baik itu sekecil panitia. Tak ngerijuk matanya. Bahan mengkota panah-panah napa mencalik ambo. Ambo calik kapaluang, talinguang, gigiang, kakiang sama naju tikui. Tapi waang basayo. Ang bisa tabang, bisa Pak. Lari bisa aja. Jadi waang kai kui lomba, iyo. Ka masuk tikui hang atau masuk buruang nya cik bolehnya je. Nan kato kalalawa biarlah mau masuk tikui je Pak. Karena masuk buruang. Karena ambo lah biasa tabang. Ambali materai 10.000 cik.
tuang ando tandangani hitam di atas nan putih supaya waang nanti jan batuka pendirian. Kalau waang batuka pendirian dari tabang nak lari, dari lari nak tabang, kamu itu akan kena tindakan diskualifikasi. Ndak boleh abatan liang selama hidup lah. Pak, jadi pak. Lanjut teken dek kelelawar. Mulai lomba. Terbanglah kelelawar ini berserta burung. Sekarang ada pertanyaannya lagi. Apa bedanya kelelawar tabang jo burung tabang? Ini sama tabang. Ada enggak bapak-bapak memperhatikan apa bedanya? Kalau burung yang dia bawa terbang itu sayap pak, itu terdiri dari susunan bulu-bulu dan itu pakai minyak. Ada pelumasnya di sini. Itu kadang-kadang kalau dia istirahat, maka bulunya itu diberi minyak yang terletak di pangkal sebelah ke belakang ini. Ayam juga ada, balam juga ada itu, ya kan? Kalau kelelawar yang dibawa terbang itu kulit dan pakai tulang-tulang sama dengan payung. Jadi itu berat dibawa terbang. Kalau burung ringan. Jadi kelelawar itu pak, terbangnya tidak bisa begini, harus begini. Iya kan? Karena itu terhalang-halanglah burung terbang. Karena kelelawar terbangnya begitu. Dulu ketika saya masih kerja pak, itu ada senam forfi namanya. Itu seperti dengan terbang kelelawar itu. Mengepak sayap. 1, 2, 1, 2, itu senamnya dulu. Maka ketika burung itu kalah oleh tikus, yang resah itu kelelawar. Kok tak bisa diturut yang aja. Biarlah mau pindah ke tikus aja. Nyo marau ke bawah, ndak takana janjinya tadi dah. Iya kan? Tiba di bawah lari sama jo manci jo tikus. Kancang lo burung balik dete. Apa tu kalau pernah kelelawar aku balik pindah lo nyokate. Sekarang ada ulama yang kayak gitu pak. Di mana angin dan kareh kan. Lai dapet jabatan, lai dapet bini mudo, pendiriannya untuk kak. Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat, pindah kateh balik. Nyusi dek buruang waang yang ndak berpendirian. Raso kemanang kami yang jo kami, raso kekalah yang tinggal. Ndak ada setia kawan kamu ini. Diusir oleh burung, lari ke bawah, nyusi lo dek manci. Saja tu stres kelelawar. Itulah jawaban nambo tanyo tadi. Bamangko aye matonyo berdarah, bangko kepalonyo tunggian ke bawah, bangko ndak berani keluar siang, nyo stres. Nan menyebab nyo stres ndak istiqamah, akibatnya buruang ndak menerima, manci ndak menerima. Dek masyarakat buruang ndak terpakai le, dek masyarakat manci ndak terpakai le. Jabatan paling-paling 5 tahun. Tawak mati, ya kan? Nyo karate dek melekat dalam kubur. Jadi yang sangat terpenting di dalam kita beragama ini adalah akidah tauhid. Pak, jabatan itu paling-paling kalau mau orang awak memilih awak 2 kalinya. Ada kawan ingin 3, tidak boleh orang. Tak boleh pak. Satu, tak boleh orang. Sesudah itu kita kembali. Jadi kalau kita tidak berhati-hati hidup di dunia ini, bisa menjual akidah dan tauhid demi jabatan, itu orang yang sangat rugi.
Ya kan? Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Oi orang yang beriman, apakah mau saya tunjukkan engkau, kata Allah, suatu perdagangan yang tidak pernah rugi. Pak, orang menggali minyak di SPBU itu kan tidak mungkin rugi kecewa. Malah orang membeli minyak putih dan tidak boleh dia go. Aduh Pak, mago minyak di SPBU. Ko pertalit ko 9 lah Pak, mana 10 mana. Tapi di mana kerugiannya ini? Bapak-bapak kaum muslimin, para jemaah, minyak tu ada Pak dimakan angin. Ya kan? Bisa juga rugi. Orang menggalih buah-buahan bisa rugi Pak, bisa. Kalau dia membusuk, tidak dibeli orang lagi. Orang beli bare, menjual bare, bisa rugi, bisa. Kalau dicampur bare Solo, jo bare Dolo, tahu orang, ya kan? Tidak dibeli orang lagi. Ya kan? Kaum muslimin, tapi Allah menunjukkan ada suatu perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian, malah bisa memelihara kamu dari azab yang pedih, min azabin alim. Apa itu? Tu'minuna billah, benar-benar beriman dengan Allah, ya kan? Wa rasuli, dan rasulnya. Benar-benar beriman itu yang jarang kita lihat sekarang orang lagi Pak. Mengatakan beriman banyak, tapi yang istiqamah itu tidak seberapa. Apa yang istiqamah itu? Samo jo kayu gadang tumbuh di bumi, baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitalo, panuhlah bumi di rumpunnya, digampo indak tabokekkan, di badai alun kataoliang, konon kok goyang angin lalu. Itu yang dikatakan istiqamah. Orang yang seperti ini tidak saja dia tidak merugi, tidak saja dia lepas dari azab yang pedih, malaikat turun memeliharanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhannya Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, diturunkan oleh Allah malaikat menjaganya sepanjang hari. Yang namanya orang beriman itu kan meninggal juga Pak. Ketika telah sampai ajalnya, malaikat tadi menyampaikan pula kepadanya, Allah takhafu, jangan cemas, wala tahzanu, jangan sedih, wa abshiru bil jannah, engkau diberi kabar gembira dengan masuk surga, allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah kepadamu. Jadi kalau ingin kita tidak merugi, ingin kita dijaga malaikat, ingin kita selalu para jemaah disayangi Allah, jagalah yang pertama, karena agama ini dimulai dengan tauhid. Ya kan? Ibadah itu yang kedua Pak. Kalau tauhidnya tidak tepat, ibarat rumah tu pondasinya nan rapuh, di ma tonggak ke ditagaan, di ma rasuak palanca ke dipasang, di ma paran ke dipakuan, di ma atok ke dipasang, ya kan? Jadi pondasi ini dulu, itulah dia yang disebut akidah tauhid. Orang bertauhid, bapak-bapak, satu-satunya kita lihat yang disuruh contoh oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Muhammad di dalam surat Ali Imran ayat 95? Qul sadaqallah, katakanlah ya Muhammad, yang datang dari Allah itu benar.
Siapa yang harus jadi acuanmu beribadah? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Engkau ikutilah cara beragama Ibrahim yang tegak lurus. Coba bayangkan Pak, ko Ibrahim nang kini tu iya kan? Kadi baka tu Pak, amuh senyo tunduk ke Raja Namrud tu. Diunggu kayu segadang gunung tu adi duit napi, adi oncek Nabi Ibrahim. Tapi dia tidak mau. Itu yang istiqamah itu. Dibakar karena akidahnya itu tepat. Api memang membakar, air memang membasahi, ya kan? Tapi untuk Nabi Ibrahim saat itu, kecil Allah, yang membuat api itu siapa? Allah. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Api yang panas untuk Ibrahim, dinginlah engkau. Selamatkan dia. Rantai mengikat beliau putus, ya kan? Tapi baju dan kulitnya tidak dimakan oleh api. Ini kaum muslimin. Kelebihannya di mana? Wa ma kana minal musyrikin. Dia tidak mau mempersekutukan Allah. Walaupun diancam dibakar, tetap dia mengatakan Tuhannya Allah. Ini yang akan kita tiru sepanjang masa. Biarlah kita di dunia ini Pak, dari segi materi kurang, cukup makan, ada tempat tinggal, lai sekolah anak, ya kan? Alah, kalau terlampau kayu nawa Pak, payah bersidang di akhirat nanti. Percayalah Pak Jambo, ya kan? Orang kan bangga anak kayu. Oh, banyak pertanyaan dia. Orang lah masuk surga jawab sidangnya bro. Itu aja, entah lagi masuk surga entah tidak. Itu saja. Awak cameh-cameh. Siapa bacalah dia Pak surah Bani Israel biku ayat 3 balik. Segala catatan engkau kecil Allah lah hambokan Tuhan dilihat kalian masing-masing. Jadi catatan keburukan dan kebaikan dalam surat Bani Israel ayat 13 sudah digantungkan di leher kita. Kita tinggal baca saja. Jadi masing-masing kita ini nanti di samping dihisap oleh Allah, kita menghisap diri. Karena tidak ada yang terlupa satu pun dicatat. Kenapa? Malaikat mencatat itu lebih banyak dari kita. Pak, penduduk dunia sekarang diperkirakan 7 miliar. Malaikat mencatat dosa dan pahala itu 2 orang masing-masing kita. 7 kali 2 berapa? Kan? 14 miliar. Jadi sianan satu memaliang dana COVID ke tangga, atau orang tak mati COVID nyo COVID kan, atau ada catatan dari malaikat. Kalau ada Pak yang terlibat itu tobatlah. Orang nak lapak kubuan tak bermandian tak bersembayangan tu kali balik. Berapa dosanya itu? Ini. Jadi berbelit-belit prosedurnya nanti di akhirat kalau kita macam. Abdurrahman bin Auf kan ditakdirkan oleh Allah kaya, kerjanya berdagang, yang dia jual buah-buahan. Dan dia termasuk sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Cuma nyodek kayu, ya Rasulullah, memang dijamin saya masuk surga. Iyo, tapi engkau terlambik dari orang lain masuk 40 tahun gitu Nabi. Sebab itu engkau kayu, ya kan? Gelisah Abdurrahman bin Auf. Lah kamu masuk surga, lah dijamin gelisahnya lah. Iko banyak kawan kini kamu masuk neraka kadang nyotinya. Jadi ada Pak orang-orang yang ditangkap tipikor, tangkap KPK, nyogalak je. Iya kan? Maliang pitih negara. Kalau pitih apa? Kau bawa maliang Pak? Beliau sana nak cari di akhirat untuk minta maaf.
Tapi kalau pitih rakyat, pitih negara, apa cari masing-masing orang kok? Iya kan? Aparalah kepayahnya nanti. Iya kan? Ini bapak-bapak ibu-ibu yang terhormat. Nah. Jadi kita konsep hidup di dunia ini, ambil punya kita, jangan diambil punya orang. Kerjakan suruhan, hentikan larangan. Makan yang halal, tinggalkan yang haram. Itu saja konsepnya. Insya Allah masuk surga. Ada awak kan indah bacampur segulai kambing je kucing. Iya kan? Awak masak gulai kambing, awak masak sekancah gadang. Tu lupa menyongkok dari teh lotiang tecik kucing. Masuk ke dalam gulai kambing tu. Dia mau ajak makan lah. Kalau ndak beres sutak lah dimakannya mah. Iya kan? Itulah yang haram dicampur dengan yang halal. Rusak semuanya yang halal. Jadi berdoalah Abdurrahman bin Auf ini, ya Allah, miskinkanlah hamba balik. Tak lantai dengan hamba talambik masuk surga. Surga tu luar biasa, ya Allah. Hanya apa usaha lo untuk miskin tu? Ba, nyo jual sebuah-buahan nan busuk, ambacang nan batambilu, tomat nan busuk, lado nan lah lapu. Ya kan? Tu nak jual li orang lain. Tambah lama tambah habis jo modalnya. Akhirnya dia miskin. Tapi dek takdirnya kayo, Pak. Ya kan? Terjadilah di Suriah sekarang itu suatu penyakit yang disebut pandemi lah serupa kini. Nanubeknya buah-buahan busuk. Satu-satunya buah-buahan busuk kau ada orang menggalih di Madinah, namanya Abdurrahman bin Auf. Berapa banyaknya orang sakit di sana itu, menuju ke Madinah semuanya mencari buah-buahan yang telah busuk ini. Akhirnya buah-buahan busuk tu habis. Nyobalinya cari nam busuk jelai habis je, cari nam busuk jelai habis je. Akhirnya nyo kayo je dari sari. Jadi kepada orang miskin kita tidak boleh juga iri hati, Pak. Kaya itu, orang miskin kaya itu kehendak Allah. Nampak dapat orang miskin berpangku tangan setentu yo, tidak mau bau sawo tu. Ya kan? Orang miskin itu banyak yang rajin berusaha, Pak. Tapi ya itulah takdir Allah kepadanya. Orang kaya ada yang jual pe saja, Pak. Jual pe saja, awalnya itu maksudnya. Ya kan? Jadi kaya itu takdir. Ini kalau bapak kaum muslimin pergi ke rumah orang kaya, rumahnya kenggagah tuh, iya kan? Awaco, masya Allah, tabarakallah. Ada orang Pak masuk rumah orang kaya, ima pitih dapat dek kelerang. Sarajak kena rumahnya. Ada yang tahu nanya pegawai rendah. Memang dia pegawai kecil, gajinya kecil, tapi kebun sawitnya 1 juta hektar. Dia memelihara ayam potong, sekali potong itu 1 juta ekor. Ya kan? Nah ini bapak-bapak, objek sampingannya ini yang banyak Allah datangkan rezeki kepadanya. Jadi kita tidak boleh syirik kepada orang kaya. Itu sudah takdir Allah. Kaum muslimin, kekayaan itu andaikan kita dapat, boleh awak kayo, kalau ditakdirkan Allah tu kita terima saja. Tapi jangan lupa mengeluarkan. Orang yang tepat akidahnya, Pak, walaupun dibisikkan oleh iblis, kamu berinfak, nanti miskin, bangkrut, itu bisikan iblis. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis, Pak, orang yang kaya suka berinfak itu tidak akan miskin. Kenapa? Inna sakhiya qaribun minallah. Orang yang pemurah dekat dengan Allah. Ya kan? Wa qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Nyodoan dek manusia tu orang tu pemurah na, ya Allah tambahlah rezekinya balik. Kok dapatlah tambah je pitihnya banyaknya, rancak rumahnya, tambah je lah bininya cik lain. Nyodoan dia orang.
Wa qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Sebaliknya, wa innal bakhila, orang bakhil, ba'idum minallah, jauh dari Allah. Wa ba'idum minan nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, dekat dengan neraka. Jadi setelah akidah dan tauhid kita betulkan, kita dirikan salat di atas akidah itu, kita bayarkan infak. Kalau menurut saya, bapak-bapak, masjid kita ini kan belum siap, iya kan? Ini segera kita siapkan. Sebab banyak manusia, Pak, yang kata Allah tidak didengarkannya, tapi nanti setelah tiba saatnya baru dia minta kepada Allah. Apa contohnya? Bapak, mungkin kita banyak apal ayat ini. Allah itu menyuruh menginfakkan sebagian harta kita, Pak, iya kan? Itu sebelum kita mati, iya kan? Nah, coba lihat, ada pangkal ayat bunyinya ini, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan engkau dilalaikan mengingat Allah kerana mengurus harta dan anakmu, ya kan? Wa may yaf'al dza, siapa mengerajon itu, faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Itu dia. Infakkanlah sebahagian, bukan semuanya. Infakkanlah sebahagian harta yang diberikan Allah kepadamu itu sebelum hadir kepadamu kematian. Kita dengarkanlah itu. Sekarang pertanyaannya kepada bapak yang hadir, ada enggak bapak-bapak rasa-rasanya menjelang siang nanti yang akan dihadiri oleh malaikat maut? Ada enggak terasa? Ada tandanya, Ustaz. Salah satunya ada. Negeri bapak ini negeri 1000 suluk. Orang tasawuf terikat banyak di sini. Nah, katanya dulu salah satu tanda-tanda orang akan didatangi malaikat maut itu kakinya dingin. Coba Pak resek kaki Pak lah dingin. Kalau mbok ala yang nge. Kalau udah dingin itulah dekat. Ini bapak-bapak yang terhormat. Disuruh berinfak sebelum itu. Kebanyakan, bacalah ayat di bawahnya lagi. Yang di bawah itu kan ada sambungannya. Lah tiba malaikat maut, Pak, ka mencabui angoknya, barunya membana ke Allah. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tidak bisa kematian saya ini ditunda. Seluruh kebun sawit saya akan saya lelang, ya Allah. Akan saya infakkan untuk menyelesaikan Masjid Al-Ikhwan, ya Allah, di Kecamatan Kepenuhan. Seluruh kebun karet saya dan binatang ternak saya akan saya jual, akan saya berikan untuk Masjid Al-Ikhwan. Itu ketika malaikat maut lah dijanjangnya. Nyalah itu kecil Allah kayaknya, walayu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau seseorang itu ajalnya telah sampai, tidak bisa ditunda lagi. Ambo kalah mengecek kawaang dalam ayat dan dia teh sebelum malaikat maut datang waang jua kabun sawit tu sadonya. Kini malaikat maut kan mencabui angoang baru tekan adang mati selang lagi jelah. Itunya wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat mengetahui isi hati kita ini, Pak. Apakah kita pemurah, apakah kita kikir, apakah kita pelit, itu Allah sudah mengetahui. Maka orang yang kikir ketika akan mati dia ingin bersedekah, tidak didengarkan oleh Allah, tetap dia meninggal. Ada ulama mengatakan, Pak, sabalun awak mati, bau laharato tu mati.
orang ndak yang tersirat dibacanya. Pak ulama tanya saya, apa itu? Bagaimana membawa harta mati itu Pak? Ndak muat dalam kubur itu. Ya kan? Jadi membawa harta mati ini sebelum kita mati kita infakkan sebagian. Begitu caranya. Ndak dimasukkan ke kubur. Siapapun yang telah masuk saham akhiratnya ke Masjid Al-Ikhwan ini bapak-bapak kaum muslimin adalah sesuatu yang akan diterimanya luar biasa. Masjid kita ini berapa besarnya Pak? Ada hadis Nabi, siapa yang membangun rumah ibadah sagadang sangka buruang. Akan tidak mungkin tidak? Sagadang sangka buruang ba'alwa ke salat di dalam. Tapi begitu, siapa yang membangun rumah ibadah sebesar sangka burung, akan saya bangunkan istana baginya di akhirat nanti. Jadi kalau orang kaya beriman Pak, pasti dia ingin menyiapkan masjid ini dengan uangnya sendiri. Karena tidak tanggung-tanggung balasan Allah. Di dunia ini serba sementara saja Pak. Tidak ada yang kekal. Istri sementara, suami sementara. Saya berkeinginan Bapak Ibu, kami hidup suami istri itu sekurang-kurangnya dapat 50 tahun. Kan ada orang kalau 50 tahun atunya syukuran atus namperusi menyuapi istrinya, suaminya yang tino menyuapi suaminya, yang jantan menyuapi istrinya. Kita sudah 50 tahun sudah menikah, kita sehat walafiat. Ya kan? Rasanya dia seperti mempelai baru kembali. Nah, ada orang mengatakan itu namanya ulang tahun emas. Walaupun di dalam Islam tidak dianjurkan ulang tahun itu. Ya kan? Tapi saya tidak dapat Pak. Kenapa? 42 tahun 3 bulan istri meninggal. Di Pancuang Talang Katura diambil ke Sambang Dadiah labihnya ke Kayu Tundo malang tak bisa ke ditulak muju ndak dapat ke dirayah lah berpisah badan jo nyao. Ndak tanggung ibunya hati dah Pak meninggalnya istri ini. Cubalah dapat kematian bini ke nak jauh. Saya yang telah coba ini. Untung saja saya semenjak kematian istri ini ternyata kajian-kajian ini divideokan orang. Saya dulu tidak tahu Pak. Ya setiap saya ngaji di Padang itu sudah berdiri yang seperti ini. Anggapan saya kajian ini kalau direkam nanti saya meninggal masih ada yang didengar orang. Nah, ya kan itu saja. Ternyata ini pakai royalti. Ya kan kami sudah terima ini dengan Bapak ini. Selama kami rekam, ya kan, secara terarah. Kalau dulu orang rekam dulu itu kayaknya paynya, ya kan? Ini bapak-bapak yang terhormat. Dan kemudian dia akan menjadi pahala jariah, di-share orang sana, di-share orang ke sini, ya kan? Malah orang tua yang telah tua seperti saya ini Pak, karena muncul di YouTube, Ustadz Samad satu men-share. Ini orang tua kita ini cik. Baru muncul laba uban mengkoviral. Ini bapak-bapak yang terhormat. Itu kan jadi pahala jariah. Apalagi kalau langsung harta kita yang di-share ke akhirat. Ya kan? Untuk pembangunan masjid. Jam berapa suruk nih Pak? 42 ya? Sedikit lagi ya. Tadi ayatnya sudah saya bacakan Pak. Kalau yang paling kecil balasan Allah Pak, itu 10 kali lipat. Kalau Bapak berinfak 10 juta untuk Masjid Al-Ikhwan ini, akali 10, berapa balasannya? Itu belum pahala Pak. Uang itu diganti oleh Allah 10 kali lipat. Kenapa Ustaz berani mengatakan begitu? Selama ini saya lihat, biar kejadian di zaman Nabi, biar kejadian di zaman kita, tidak ada orang yang pemurah jatuh bangkrut. Tidak ada Pak. Hartanya itu dipelihara oleh Allah.
Karena apa? Hartanya itu digunakannya untuk jalan Allah. Kalau harta tidak digunakan untuk jalan Allah tuh Pak, banyak bangsa lain kaya raya, cara mendapatkannya melalui riba dan segala macam. Kekayaan sedang banyak, dia masih muda, banyak bunuh diri. Coba Bapak bayangkan, apakah kekayaan itu menenteramkan hati? Ternyata tidak. Saya yang bercerita ini di Padang Pak, orang Cina yang telah masuk Islam. Bangsa kami ini banyak bunuh diri Pak, padahal kaya raya aja. Kenapa orang kaya bunuh diri Pak? Orang miskin diterima aja lah, dan doji je lah, lulu cahaya karang lalu nak gurun tandeh teruko angui, dicubo baladang, ya kan? Lado mati dipelihara ayam pencarak talu, jawi mati budo, bini rancak dilarian orang, banyak musibah datang. Akhirnya putus asa bunuh diri, ya kan? Sebenarnya secara apa wajar juga lah, walaupun bunuh diri itu besar dosanya. Tapi orang kaya kenapa bunuh diri? Tidak masuk akal itu. Akhirnya kaum muslimin, pertama cara mendapatkannya tidak baik, yang kedua dibelanjakan kepada yang tidak baik. Cobalah Bapak banyak uang kini, apa boleh hotel nan diizinkan di sinan orang membawa padusi, ndak hotel syariah, ya kan? Boleh saja pasangan apa saja datang ke sana. Berapa banyak sarana dan prasarana untuk orang berdosa itu. Karena waktu suruk telah masuk, kita pending sebentar. Mudah-mudahan Allah memberi kita kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.